Saya Deborah dari Komsel Love. Hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan anak kedua saya, Graciela Chelsea Santosa. Awal mulanya pada saat saya hamil anak kedua, saya merasa baik-baik aja sebenarnya. Tapi mulai awal kehamilan sampai dengan usia kehamilan ke-9, itu saya tidak mengalami kenaikan berat badan yang signifikan. Dan saya sempat dirawat beberapa kali pada saat masa kehamilan. Saya konsultasi dengan dokter kehamilan, tapi dokter bilang semuanya baik. Terus sebenarnya pada saat usia kehamilan ke-8, pada saat saya SAR, saya dibius setengah. Setelah saya ngelihat anak saya lahir, kok kakinya kecil banget. Terus dokternya bilang, iya nih, ternyata beratnya 1,8 doang. Saya kaget, kok melesetnya jauh banget ya. Jadi waktu pada saat menentukan untuk sesar itu, kita udah USG segala macam tuh berat badannya udah di 2,9 kilo. Tapi ya kata dokter anaknya bilang semuanya bagus, aman, alat vital, organnya semua bagus katanya gitu, dan tidak membutuhkan inkubator. Jadi hanya saja dia memang kecil berat badannya. Jadi waktu itu saya pikir, oh ya udah, yang penting semuanya baik, semuanya sehat. Dan karena kecil itu, jadi dia minum susunya tidak bisa ASI secara langsung di BF, tapi dia harus pakai pipet. Seminggu kemudian saya kontrol jahitan dan anak saya mau vaksin, karena pada saat lahir itu kecil, jadi dia belum bisa vaksin pertama. Jadi vaksinnya diundur seminggu kemudian. Setelah seminggu kemudian kita datang, saya udah cek, anak saya cek, dokter anaknya tuh di sini bilang, Mami, kok saya dengar kayak ada bunyi kresek-kresek ya di dadanya. Dokter bilang, Mami, ini saya curiga anaknya itu ada kelainan jantung. Kaget dong saya, karena hati ibu ya. Jadi saya ngerasa kayak, aduh, kayaknya ada yang nggak beres nih gitu. Saya mau dibawa ke Jakarta aja deh. Saya ditemenin sama ipar saya, terus sama anak saya yang pertama, ketemu dokter. Dokter bilang, iya Mami, ini ternyata anaknya punya jantung bawaan. Sampai saat ini tuh tidak ada kejelasan karena kenapanya ya. Mungkin ada dari genetik, tapi ya masih belum fix banget gitu. Terus dikasih tahu sama dokternya kalau anak saya tuh ternyata punya 3 titik lubang di jantungnya. Yang pertama tadi PDA, yang kedua itu di jantung bawah, itu juga ada lubangnya lagi. Dia itu di Jakarta dibilang 4 mili juga. Terus yang paling besar itu yang di saluran atas, itu dia 8 mili waktu itu. Habis itu dokter bilang ini harus cepat-cepat dioperasi. Saya kasih kamu waktu 2 minggu untuk memikirkannya, karena ini ada 3 gitu. Prosedurnya ya berarti ditidurkan, lalu digantikan dengan alat, lalu dikerjain. Nah, nanti prosesnya itu masa kritisnya adalah 2 kali 24 jam. Jadi jika si anak itu tidak sadar selama 2 kali 24 jam, ya kami dari tim medis sudah berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah mujizat Tuhan. Saya kaget lagi dong, tambah kaget lagi lah, tambah shock, tambah down lagi kan, dibilang begitu. Lalu saya bilang, lalu bagaimana dok? Emang bisa pakai BPJS atau gimana? Dokter bilang nggak bisa. Kalau kamu pakai BPJS, kamu harus ngantri lama. Ya harus umum. Umum berapa? 1 titik itu yang kecil itu 250, yang besar itu 400 juta. Dan setiap titiknya itu cuma dikasih jeda waktu 1 bulan. Jadi hari itu dari 2 minggu itu operasi yang pertama, yang kecil dulu. Lalu selang sebulan itu harus operasi lagi yang kedua, lalu sebulan lagi yang ketiga gitu. Saya bilang, wah Tuhan, dok saya sudah habis uang banyak, tapi dokter cuman bilang waktunya itu cuma 2 kali 24 jam masa kritisnya. Kalau si anak itu tidak bisa melalui 2 kali 24 jam itu, tim medis sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Terus bagaimana gitu kan? Ya, itu saya shock banget sih, down, kayak
kayak semuanya runtuh, nggak tahu harus berkata-kata apa, tapi cuman bisa nangis di ruangan dokter. Habis itu saya bilang, ya udahlah dok, nanti saya pikirkan lagi. Saya bingung harus berbuat apa. Satu sisi anaknya masih sangat kecil, waktu itu beratnya cuman 2,5 kg aja belum ada, 2,4, tapi harus dioperasi gitu kan. Pemikiran saya selain dana, saya memikirkan ini gimana anak sekecil ini harus berjuang dioperasi dengan menghadapi yang kondisinya segitunya, harus operasi lagi, sembuh, operasi lagi, sembuh, operasi lagi. Ini bagaimana gitu kan? Apa nggak ada alternatif lain atau apa gitu. Itu sih pada saat 2 minggu itu saya mengandalkan diri sendiri ya, kedagingan saya. Maksudnya saya berusaha secara manusiawi, berjuang gimana caranya, cari cara apapun deh, cari dokter yang paling bagus segala macem, cari info. Tapi ya itu kayak Tuhan tuh tutup semuanya gitu, kayak nggak ada jalan gitu kan. Jadi sampai di titik saya itu berdoa di kamar, nangis lagi. Saya berdoa, lalu saya dengerin lagu, ada satu lagu judulnya Waktu Tuhan. Aku berserah sama Tuhan, apapun yang terjadi itu semua biar kehendak Tuhan yang terjadi. Saya sudah melakukan usaha saya sebagai seorang manusia biasa, saya sudah berusaha, saya udah gedor sana sini, tapi ternyata tidak ada jalan. Ini anak dari Tuhan, kalau memang Tuhan mau ambil, ambil, tapi jangan biarin dia menderita. Kalau memang Tuhan mau kasih mujizat, Tuhan mau kasih kesembuhan, saya percaya Tuhan kasih mujizat gitu. Waktu itu masih ada Tante Christine di sini sama Om John. Puji Tuhan saya tertanam di sini. Saya juga punya gembala yang luar biasa. Mereka care dengan saya. Begitu tahu saya datang pulang dari Jakarta, mereka datang ke rumah. Kita didoakan. Saya ingat sekali tante tuh tepuk pundak saya, terus bilang, perkatakan berkat ke anak kamu, bilang sama anak kamu, bisikin dia anak yang hebat, dia anak yang kuat, dia anak yang sehat. Perkatakan itu terus menerus gitu kan. Dan saya lakukan itu gitu. Waktu itu saya harus berangkat lagi dan saya sudah dengan posisi yang merelakan apapun kehendak Tuhan, ya udah terjadi. Waktu itu saya datang ke Jakarta sama Koko juga berangkat. Sampai Jakarta itu kita kesiangan, jadi lewat dari jadwal praktek dokter yang ini nih. Ya udahlah Tuhan, kalau memang harus operasi ya udah operasi lah gitu kan. Kita udah mau tanda tangan nih. Waktu itu tuh masih awal-awal COVID kalau nggak salah ya. Jadi dokter itu membatasi hanya 15 pasien karena nggak bisa. Tapi saya mau hari itu juga, jadi saya sempat diskusi sama suami sama ipar saya. Kita ke rumah sakit yang di sebelahnya, sama-sama rumah sakit jantung, tapi yang khusus untuk dewasa gitu kan. Singkatnya dicek lah, dari parunya di ronsen. Lalu dokter ini tuh beliau bilang kalau nggak perlu ada tindakan. Dia bilang ya yang penting anaknya nggak kejang, nggak demam, nggak biru, jadi masih oke gitu. Jadi kita observasi aja. Kaget, seneng banget, nggak tahu lagi harus ngomong apa. Aku cuman ajak dia salaman. Aku bilang makasih banyak dokter, makasih. Kayak dokter tuh kasih aku angin segar. Puji Tuhan, sampai dengan hari ini anak saya sehat, tumbuh kembangnya bagus, dan tidak kena pisau bedah sedikit pun. Semuanya dinyatakan normal, baik, tapi memang masih harus kontrol minimal setahun 2 tahun sekali. Masih oke lah, hanya berat badannya aja yang dia tidak mau naik, tapi memang itu sudah dikatakan dari awal sama dokter jantung yang di Jakarta itu bahwa ya kendalanya adalah di berat badan dan pastinya akan gampang capek. Jadi si anak tidak boleh olahraga berat dulu, nggak boleh kecapean dulu, akan gampang sakit pasti karena daya tahan tubuhnya beda dengan anak-anak pada umumnya gitu. Jadi harus lebih ekstra dijaga banget. Hari ini anak saya sudah kelas 1 SD, sudah bisa main sama teman-temannya, bisa makan apa aja, nggak ada pantangan sama sekali, bisa bermain, bisa melakukan apa yang dia mau mungkin, tapi masih dalam batas-batas pengawasan. Mujizat Tuhan terjadi buat anak saya persis seperti
apa yang didoakan, apa yang menjadi pengharapan kami, bahwa Grace membawa terang buat orang-orang di sekitarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.